Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, minggu ini adalah minggu yang ke-9 kali kita melakukan ibadah di rumah. Kita berdoa supaya di bulan depan, yaitu bulan Juni yang akan datang, kita sudah bisa beribadah bersama-sama kembali di satu tempat di gedung gereja, dan pandemik COVID-19 hilang dari Indonesia atau lenyap dari bangsa kita. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 14. Kita sudah membaca bersama-sama pembacaan ayat firman Tuhan tadi. Saya akan bagikan dari ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh akar yang lain yang naik ke atas, yang harus dipotong dan dibuang, Bapak dan Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, yaitu bagaimana kita memiliki akar yang kuat ke bawah. Akar yang naik ke atas harus dibuang, Bapak dan Ibu. Yaitu kehidupan yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang jauh daripada Tuhan. Ini sama seperti semak bulus di padang belantara. Dia bertumbuh, tapi dia terhimpit. Sama seperti yang tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan di padang asin yang tidak berpenduduk. Ini semuanya Bapak dan Ibu harus dipotong dari kehidupan kita, harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya akan bacakan dari ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita harus
memotong akar yang naik ke atas dan membuangnya. Dan yang kedua, kita harus membuang batu-batu yang merintangi atau batu-batu penghalang di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hati yang keras, Bapak dan Ibu. Firman Tuhan berkata, hati yang membatu itu harus dibuang dari kehidupan kita. Lalu ketidakpercayaan, hati yang tidak percaya, atau hati yang bebal, Bapak dan Ibu, itu harus dibuang dari kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kalau yang kedua ini dibuang dari kehidupan kita, kita akan memiliki akar yang kuat ke bawah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan baca. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi mari Bapak dan Ibu, kita semuanya untuk boleh tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita boleh tetap memiliki akar yang kuat, yang senantiasa tersedia untuk air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu, firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita dan membuat setiap kita boleh menerima firman Tuhan dengan rendah hati dan boleh melakukannya oleh karena roh Tuhan yang ada pada setiap kita, yang menolong kita, yang memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk melakukannya. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Satu ayat terakhir kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-21. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semuanya boleh terus menerangi kita, menerangi pikiran kita, dan firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan, mengajar kami pada pagi hari ini, supaya akar yang naik ke atas itu boleh dibuang dari kehidupan kami. Orang yang mengandalkan manusia itu boleh dibuang dari kehidupan kami. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dibuang dari kehidupan kami. Dan orang yang menjauh daripada Tuhan, itu boleh, hati yang menjauh daripada Tuhan, kepada Tuhan itu dibuang dari kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan batu-batu penghalang yang merintangi itu juga dibuang dari kehidupan kami. Hati yang keras,
hati yang membatu, ketidakpercayaan Tuhan, hati yang bebal, itu boleh dibuang dari kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh diberkati, karena kami memberikan pengharapan kami, karena kami mengandalkan Tuhan. Dan kami boleh hidup Tuhan di tepi aliran air ya Tuhan, yang tidak pernah layu daunnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hingga siang hari ini. Tuhan boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pelajar dan anak-anak, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Berkat Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setiap kami Tuhan, menolong kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh melewati ujian, cobaan yang kami alami Tuhan. Baik di dalam perekonomian ya Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan yang melingkupi setiap kami, Tuhan yang menjagai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh terus Tuhan menyertai setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan dielu-elukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, berserah mengucap syukur. Haleluya. Amin.